Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Monggo
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, walillahil hamd.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat limpahan rahmat, hidayah, maunah, nikmat iman, nikmat kesehatan sehingga kita bisa menghadiri salat Idul Adha di Masjid An-Namirah. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebelum pelaksanaan salat Idul Adha, kita laksanakan atas nama Takmir Masjid An-Namirah akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Idul Kurban. Yang pertama berkaitan dengan pelaksanaan salat Idul Adha untuk imam dan khotib Idul Adha tahun 1442 Hijriah adalah yang terhormat Al-Ustadz Dr. Muhammad Ahsanuddin, SPDI MPD dari Malang, dengan Bilal Bapak Dwi Santoso. Kemudian yang kedua, kami atas nama Panitia Idul Kurban di lingkungan Perumahan IKIP Tegal Gondo Asri, Panitia Idul Kurban Masjid An-Namirah, Rumah Dakwah dan Musola RT 43 mengucapkan terima kasih atas kepercayaan jamaah sekalian kepada kami panitia untuk melaksanakan pengelolaan kurban di tahun ini. Mudah-mudahan kami akan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan syariat dengan penuh amanah dan tanggung jawab. Adapun tahun 2021 ini, jumlah hewan kurban yang akan disembelih di lingkungan Perumahan IKIP Tegal Gondo Asri adalah sebanyak untuk sapi 16 ekor, kambing 19 ekor dengan rincian sebagai berikut. Pertama, Musola RT 43 sebanyak 4 ekor sapi dengan pengkurban sebagai berikut. Kelompok 1, Bapak Jamroji, Bapak Suprapto, Bapak Akhyar Muslimin, Bapak Raji, Bapak Sikit Brahmantoro, Bapak Wahyu Kartiko, dan Bapak Mega. Kelompok sapi 2, Bapak Rai Ardana Riswari Mega, Ibu Diah Larasati Mega, Bapak Rudi, Bapak Sugianto, Bapak Sugito, Bapak Arif Suwito, Bapak Eko Suwarno. Kelompok sapi 3, almarhum Bapak Sukaryanto, Ibu Unik Purwaning Tias, Ibu Endang S, Bapak Totok Widinarko, Kleoni Makalista Satrio, Ibu Sriyamah, dan Bapak Junaidi. Kelompok 4, Bapak Salman Akbar, keluarga Muhammad Safrial, keluarga Muhammad Dimas Kurnia Perdana, Bapak Muktim, Ahmad Naufal, Afiatur Rahmah, dan Bapak Khairuddin. Musola RT 43 akan melaksanakan penyembelihan dan distribusi setelah pelaksanaan sholat Idul Adha bertempat di halaman Musola RT 43 dan akan didistribusikan untuk seluruh warga RT 43 dan sebagian dusun Babatan. Kemudian yang kedua, Panitia Idul Kurban Rumah Dakwah akan menyembelih sebanyak 6 ekor sapi dan 6 ekor kambing. Kelompok sapi pertama, Bapak Miftah Nur Rasid, Bapak Ali Ghazali, Bapak Faisal Tamrin, Bapak Ahmad Sucipto, Ibu Fami Mari, Ibu Iriani Sulastiningsih, dan Ibu Elisri Utami. Kelompok sapi 2, Bapak Budi Waluyo, Bapak Ahmad Taufik Rahman, Bapak Irfan Hidayat, Bapak Mujiono Muslim, Bapak Gigit Mujianto, Bapak Pujianto, dan Ibu Retno Apalupi. Kelompok sapi 3, Bapak Budi Setiawan, Bapak Heri S, Bapak Haris S, Bapak Mistriono, Bapak Nanang, Bapak Eko Teguh, dan Ibu Saiful Abu Bakar. Kelompok sapi 4, Ibu Sirofi, Bapak Bambang Raji, hamba Allah, Bapak Yudo S, Ibu Humaidah, Bapak Basuki Priyadi, dan Bapak Edi El Khomsin. Kelompok sapi 5, Bapak Sunario, Bapak Samsudin, Bapak Nuh Wicaksono, Bapak Suparyono, almarhum Bapak Jaswadi, hamba Allah, dan Bapak Hayat. Kelompok sapi 6,
Ibu Oktorini, Bapak Herman Rifai, Bapak Irwan Sakban, Bapak Zainuri, Ibu Nurul Hidayati Hilmi, Ibu Firda Sarbini, dan almarhum Bapak Nur Ali. Mudhohi atau pengkurban berupa hewan kambing rumah dakwah, 1 Bapak Sumali, 2 Bapak Imbar Hadi, 3 Bapak Harjono, 4 Ibu Desi, 5 hamba Allah Mandua Malang, 6 keluarga Bapak Miftah Nur Rasid. Rumah dakwah akan melaksanakan penyembelihan dan distribusi setelah pelaksanaan sholat Idul Adha dan bertempat di sebelah Balai RW 9 dan akan didistribusikan untuk warga Dusun Wunutsari dan sebagian Dusun Gondang dan Babatan. Yang ketiga, panitia Idul Kurban Masjid An-Namiroh akan menyembelih 6 ekor sapi dan 13 ekor kambing. Kelompok sapi pertama, Bapak Teguh Santoso 2C14 untuk keluarga Bapak Teguh Santoso, 2 Bapak Haji Susanto bin Darso 2H4 untuk keluarga, 3 Bapak Kabul Santoso 1I nomor 1 untuk Bapak Kabul Santoso, Bu Sriyatin, Bu Alfiah, dan Bapak Tawi, 4 Putri Faizati Isniyah 1D14 untuk yang bersangkutan, 5 Ibu Ida Zainur 1G3 untuk Lia Rizki Amalia binti Zainur Rahman, 6 Haji Ahmad Subhan 2C27 untuk Hajah Azizah Zidi Farihat Adiba, 7 Bapak Gatot Subroto 1K nomor 1 untuk Gatot Subroto Endang Sriwati dan Fatah Kurniawan. Kelompok sapi 2, Hajah Tuti Rahayu 2G nomor 10 untuk Hajah Tuti Rahayu sekeluarga, Haji Wahyudi Setiawan 1H nomor 7 sekeluarga, Haji Sugito 3D nomor 2 untuk Hajah Masruroh, Hajah Muslikah 2F9 untuk almarhum Amsar, Bapak Wiono, Bapak Muri, Bapak Baiti, Bapak Arsad, dan Ibu Khatijah. 5 Hajah Astukah Ketawang Gede untuk almarhum Haji Irzamzam, almarhum Ismail Ali, almarhumah Salama, almarhum Ahmad Bajuri, almarhum Matminah. 6 Bapak Laksana Gema Perdamaian 2G nomor 10 untuk keluarga, 7 Haji Ahmad Junaidin Jetis untuk almarhum Ibu Nini Irawati. Kelompok sapi 3, Muhammad Afif Fauzan 2I nomor 8 untuk Pak Sawal Sasmito dan Pak Sarjono, 2 Ibu Sunarsi Sunimbar untuk Bapak Misto, Ibu Rusmini, almarhum Suciyo, almarhumah Sulastri dan keluarga, 3 Haji Lukman Istoni 1K nomor 21 untuk Hajah Stati Setiawati, Adi Faradian, Risa Maulidia, almarhum Haji Suyuti, almarhumah Hajah Khairiyah, almarhum Jamain Subiarto, almarhumah Hajah Sunariyah, almarhum Haji Joni, almarhumah Hajah Fauziyah. 4 Haji Toat Setia Hadi 2B nomor 9 untuk Faradita Nindiasari. 5 Hajah Murti 2C21 untuk almarhum Bapak Jailani. 6 Trikumala Hayati 2I nomor 1 untuk almarhum Bapak Khalil, almarhumah Ibu Syamsiah, dan untuk keluarga. 7 Bapak Abdul Wahid Masuni 2H nomor 1 untuk keluarga Ahmad Zainuri dan keluarga Abdul Somad. Kelompok sapi 4, Muhammad Sanhaji Akbar 1K nomor 1 untuk yang bersangkutan, untuk Gatot Subroto dan untuk Endang Sriwati. 2 Bapak Rulianto Widodo 1D13 keluarga. 3 Anis Fikria Fitri Kamila binti Haji Muhammad Arifin 3F18 untuk almarhum Bapak Haji Zaini Khalil. 4 Bapak Budiman Cahyono 1C19. 5 Ibu Supiati 2I nomor 13 untuk yang bersangkutan. 6 Bapak Sasjito 1G nomor 2 untuk keluarga. 7 Bapak Cahyo Sunu bin Ma'arif 2G9 untuk keluarga Bapak Ma'arif. Kelompok sapi 5, Bapak Catur Cahyono 1L nomor 18 untuk keluarga. 2 Bapak Kamarudin 1M nomor 4 untuk Bapak Kamarudin. 3 Fauzan 2E nomor 2. 4 Krisna Wahyu Kurniawan 3H nomor 5 untuk almarhum Bapak Mardono, almarhumah Ibu Haryati dan keluarga. 5 Ekdo Makstio Pratama bin Hudik 2B11 untuk keluarga. Yang keenam Bapak Suyitno 3F nomor 6 untuk keluarga. 7 Muhammad Akhwani bin Kasim Arjo Prawiro 1D nomor 6 yang bersangkutan. Kelompok sapi 6 merupakan kelompok keluarga dari keluarga besar Bapak Sunaryo.
Dengan nama pengkorban Bapak Sunaryo, Ibu Rindarti, Arnanda Widatama, Pramnadila Putri Andini, Fadilia Rinarwastu, Ibu Rubiah, dan Daniel Azka Muhammad, yang pahala kurbannya ditujukan untuk almarhum Bapak Mujimin, almarhum Trunojoyo Sabidin, dan almarhum Sudarma. Untuk kurban berupa kambing, 1 Haji Rahmat Iriantono 3G11 untuk Rahmahana Maryam Nur Habibah, yang kedua Hajah Homsiah 1D12, 3 Bara Kotruna Damars 2D19, 4 Bapak Agus Santoso untuk Burhanuddin, 5 Ibu Sutarti 1F nomor 1, 6 Haji Bambang Dwi Andani 1C16 untuk Hajah Islamiati Setianingsih Eka Indra Setiawan Amalia Balkis, 7 Bapak Sinolah 3C2 untuk Muhammad Farid Asakif, 8 Katrin Intan Claudia 1M nomor 4 untuk yang bersangkutan, 9 Bapak Surya Hermansyah 3H nomor 1 untuk Surya Hasan, 10 Bapak Sagung Winardi 3E22 untuk keluarga, 11 Bapak Luhung Ahmad Perguna 2F nomor 6 untuk keluarga, 12 Bapak Samsul Irawan 1K27 yang bersangkutan, 13 Ibu Yuarsih 1D5 untuk Ananda Yusi Stifani. Adapun pelaksanaan penyembelihan dan distribusi panitia Masjid An-Namiroh akan dilaksanakan ba'da sholat Idul Adha di halaman Masjid An-Namiroh dan akan didistribusikan untuk warga perumahan IKIP RT 40, RT 41 dan RT 42 serta dusun-dusun yang ada di sekitar perumahan dan beberapa permohonan yang sudah masuk di panitia. Jamaah sekalian rahimakumullah, panitia Idul Kurban lingkungan perumahan IKIP bersepakat dan akan aktif melaksanakan kegiatan penyembelihan dan distribusi hewan kurban dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Diwajibkan bagi jamaah yang mengikutinya untuk wajib menggunakan masker, menjaga jarak, menggunakan sarung tangan, dilakukan pengukuran suhu, mencegah terjadinya kerumunan. Panitia atau pelaksana penyembelihan menggunakan kaos lengan panjang, pelaksanaan penyemprotan desinfektan sebelum, selama, dan sesudah kegiatan. Untuk itu, kami mohon bagi jamaah yang berkeinginan untuk berpartisipasi tetap memperhatikan protokol-protokol kesehatan yang sudah kami sampaikan dan mengikuti arahan-arahan dari bagian keamanan berkaitan dengan pelaksanaan protokol kesehatan. Dan bagi jamaah yang memiliki kondisi yang kurang baik, kami mohon untuk bisa berdiam diri di rumah, tidak mengikuti kegiatan di kepanitiaan. Jamaah sholat Idul Adha yang dirahmati Allah, insya Allah kami atas nama panitia Idul Kurban di lingkungan perumahan IKIP Tegal Gondok Asri akan bekerja semampu kami, namun sebagai hamba Allah kami tentu memiliki keterbatasan. Untuk itu kami mohon maaf apabila nanti dalam pelaksanaan penyembelihan dan distribusi hewan kurban terdapat kekurangan di sana maupun di sini. Dalam pelaksanaan sholat Idul Adha ini kami mengingatkan juga kepada jamaah sekalian yang masih berada di luar bisa untuk mengisi soft yang ada di dalam masjid dan tetap mengikuti protokol kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak, menempati soft yang sudah diberi tanda, mohon membawa alas sholat sendiri. Dan kami juga menghimbau kepada jamaah yang membawa anak kecil dimohon untuk turut menjaga ketenangan dan kekhusyuan pelaksanaan sholat Idul Adha. Yang terakhir, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kegiatan yang akan kita laksanakan ini diridhoi dan diberi kemudahan, diberi keselamatan bagi kita semua jamaah. Dan bagi para mudhohi, para pengkurban, mudah-mudahan amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi barakatil Fatihah. Terima kasih wa akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-salatu jami'ah.
أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك وعفتك أصلي سنة لعيد الأضحى ركعتين إماما لله تعالى الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى وأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحيات المباركات السلام عليكم ورحمة الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا
وبارك على سيدنا اللهم السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي النبي هريرة رضي الله عنه أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم قال: اعلموا أن يومكم هذا يوم العيد الأضحى ويوم السرور ويوم الخلق فيه طعامه وحرام عليكم الشام. إذا سيد الخطيب على المنبر أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم سلمنا مسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ويا قاضي الحاجات وحاجة الدنيا بالميسرة وحاجة الآخرة بالمغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله. الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا. والحمد لله الذي وسع كل شيء رحمة وعلما وتبديرا. نحمده بجميع محامده حمدا كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها ليوم كان شره مستطيرا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله بعثه بالهدى ودين الحق بشيرا ونظيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وخليلك محمد ما تعاقب الليل والنهار. وصل عليه ما لاحت الأنوار وغردت الأطيار وأورقت الأشجار وأينعت الثمار. وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله واشكروه على ما هداكم للإسلام وأفضلكم بالفضائل والإنعام وجعلكم من الأمة المأمورة بصلة الأرحام. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, di pagi hari yang penuh barakah ini kita berkumpul untuk melaksanakan salat Idul Adha. Baru saja kita laksanakan ruku' dan sujud sebagai manifestasi perasaan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita agungkan namanya, gemakan takbir dan tahmid sebagai pernyataan dan pengakuan atas keagungan Allah. Takbir yang kita ucapkan bukanlah sekedar gerak bibir tanpa arti, tetapi merupakan pengakuan dalam hati, menyentuh dan menggetarkan relung-relung jiwa manusia yang beriman. Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, tiada yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, melalui mimbar ini saya mengajak kepada diri saya sendiri dan juga para hadirin sekalian, marilah tundukkan kepala dan jiwa kita di hadapan Allah yang Maha Besar. Campakkan jauh-jauh sifat keangkuhan dan kecongkaan yang dapat menjauhkan kita dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab apapun kebesaran yang kita sandang, kita kecil di hadapan Allah. Betapapun perkasanya kita, betapa masih lemah di hadapan Allah yang Maha Kuat. Betapapun hebatnya kekuasaan dan pengaruh kita, kita tidak berdaya dalam genggaman Allah yang Maha Kuasa atas segala-galanya. Hadirin jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah. Idul Adha dikenal dengan hari raya haji, di mana kaum muslimin sedang menunaikan haji yang utama, yaitu wukuf di Arafah. Mereka mulai semua memakai pakaian serba putih dan tidak berjahit, yang disebut dengan pakaian ihram, melambangkan persamaan akidah dan pandangan hidup, mempunyai tatanan nilai yaitu nilai persamaan dalam segi bidang kehidupan. Tidak dapat dibedakan antara mereka, semuanya merasa sederajat, sama-sama mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Perkasa, sambil bersama-sama membaca kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Di samping Idul Adha dinamakan juga hari raya haji. Selain haji adalah Idul Kurban, karena merupakan hari raya yang menekankan pada arti berkorban. Kurban itu sendiri artinya dekat, sehingga kurban adalah menyembelih hewan ternak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepada fuqara wal masakin. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, Idul Adha yang kita peringati saat ini dinamai juga Aidun Nahr, artinya hari cara memotong kurban binatang ternak. Sejarahnya adalah bermula dari ujian yang paling berat menimpa Nabiullah Ibrahim, disebabkan kesabaran dan ketabahan Ibrahim dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan. Allah memberinya sebuah anugerah, sebuah kehormatan Khalilullah, kekasih Allah. Setelah titel Al-Khalil disandangnya, malaikat bertanya kepada Allah, "Ya Tuhanku, mengapa engkau menjadikan Ibrahim sebagai kekasihmu, padahal ia disibukkan oleh kekuasaan dan kejayaan keluarganya?" Allah berfirman, "Jangan menilai hambaku Ibrahim ini dengan ukuran lahiriah. Tengoklah isi hatinya dan amal baktinya." Kemudian Allah mengizinkan para malaikat menguji keimanan dan ketakwaan Nabi Ibrahim. Ternyata kekayaan dan keluarganya tidak membuatnya lalai dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Mishkatul Anwar disebutkan, Nabi Ibrahim memiliki kekayaan 1000 ekor domba, 300 lembu dan 100 ekor unta. Riwayat lain mengatakan kekayaan Nabi Ibrahim mencapai 12.000 ekor ternak. Suatu jumlah yang menurut orang di zamannya adalah tergolong miliuner. Ketika pada suatu hari Ibrahim ditanya oleh seorang, "Milik siapa ternak sebanyak ini?" Maka dijawabnya, "Kepunyaan Allah, tetapi kini masih milikku. Sewaktu-waktu bila Allah menghendaki, aku serahkan sepenuhnya, semuanya. Jangankan cuma ternak, bila Allah meminta anak kesayanganku, niscaya akan aku serahkan juga." Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim mengatakan bahwa pernyataan Nabi Ibrahim itulah yang kemudian dijadikan bahan ujian.
yaitu Allah menguji iman dan takwa Nabi Ibrahim melalui mimpinya yang hak, agar ia mengorbankan putranya yang kala itu masih berusia 7 tahun, anak yang elok rupawan, sehat, lagi cekatan ini, supaya dikorbankan dan disembelih dengan menggunakan tangannya sendiri. Sungguh sangat mengerikan. Peristiwa itu dinyatakan dalam surat As-Saffat ayat 102, yang artinya, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu. Ismail kemudian menjawab, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatku termasuk orang-orang yang sabar. Ketika keduanya siap untuk melaksanakan perintah Allah, iblis datang menggoda sang ayah, sang ibu, dan sang anak silih berganti. Akan tetapi Nabi Ibrahim, Siti Hajar, dan Nabi Ismail tidak tergoyah oleh bujuk rauyan iblis yang menggoda untuk membatalkan niatnya. Bahkan Siti Hajar pun mengatakan, jika memang benar perintah Allah, aku pun siap untuk disembelih sebagai gantinya Ismail. Mereka melempar iblis dengan batu, mengusirnya pergi, dan iblis pun lari tunggang langgang. Dan inilah kemudian menjadi salah satu rangkaian ibadah haji, yakni melempar jumratul ula, wusta, dan aqabah yang dilaksanakan di Mina. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, telah sampai di suatu tempat dalam keadaan tenang. Ismail berkata kepada ayahnya, ayah, aku harap kaki dan tanganku diikat supaya aku tidak dapat bergerak leluasa sehingga menyusahkan ayah. Hadapkanlah mukaku ke tanah supaya tidak melihatnya, sebab kalau ayah melihatku nanti akan merasa kasihan. Lepaskanlah bajuku agar tidak terkena darah yang nantinya menimbulkan kenangan yang menyedihkan. Asahlah tajam-tajam pisau ayah agar penyembelihan berjalan dengan singkat, sebab sakaratul maut dahsyat sekali. Berikan bajuku kepada ibu untuk kenang-kenangan, serta sampaikan salamku kepadanya supaya dia tetap bersabar, supaya saya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan cerita bagaimana ayah mengikatku tanganku. Jangan izinkan anak-anak sebayaku untuk datang ke rumah, agar kesedihan ibu tidak terulang kembali. Dan apabila ayah melihat anak-anak sebayaku, janganlah terlampau jauh untuk diperhatikan, nanti ayah akan bersedih. Nabi Ibrahim menjawab, baiklah anakku, Allah akan menolongmu. Setelah Ismail, putra tercinta, ditelentangkan di atas sebuah batu, dan pisau pun diletakkan di atas lehernya, Ibrahim menyembelih dengan menekan pisau itu kuat-kuat, namun tidak mempan, bahkan tergores pun tidak. Pada saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala membuka dinding yang menghalangi pandangan malaikat di langit dan di bumi. Mereka tunduk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, takjub menyaksikan keduanya. Lihatlah hambaku itu rela dan senang hati menyembelih anaknya sendiri dengan pisau, karena semata-mata untuk memperoleh kerelaanku. Sementara itu Ismail berkata, ayah, bukanlah ikatan kaki dan tanganku agar Allah tidak melihatku dalam keadaan terpaksa. Dan letakkan pisau itu di leherku supaya malaikat menyaksikan putra Khalilullah Ibrahim taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibrahim mengabulkannya. Lantas dibuka ikatan dan menekan pisau itu ke lehernya kuat-kuat. Namun lehernya tidak apa-apa. Bahkan bila ditekan, pisau itu terbalik, yang tajam berada di bagian atas. Ibrahim mencoba memotongkan pisau itu ke sebuah batu. Ternyata batu yang keras itu terbelah. Wahai pisau, engkau sanggup membelah batu, tapi kenapa engkau tidak sanggup memotong leher? Kata Ibrahim. Dengan izin Allah, pisau itu menjawab, Anda katakan potonglah, tapi Allah mengatakan jangan potong. Mana mungkin aku akan memenuhi perintahmu wahai Ibrahim, jika akibatnya akan durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam pada itu Allah memerintahkan Jibril untuk mengambil seekor kibas dari surga sebagai gantinya. Dan Allah berseru dengan firman-Nya, menyeru menghentikan perbuatannya, tidak usah diteruskan pengorbanan terhadap anaknya.
Allah telah meridhoi ayah dan anak memasrahkan tawakal kepada mereka. Sebagai imbalan keikhlasan mereka, Allah mencukupkan dengan penyembelihan seekor kambing sebagai korban. Sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran ayat Shafat ayat 107 sampai 110. Wa fadainahu bidzibhin azim, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Wa tarakna alaihi fil akhirin, dan kami abadikan untuk Ibrahim pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Salamun ala Ibrahim, yaitu kesejahteraan semoga dilimpahkan kepada Nabi Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang baik. Menyaksikan tragedi penyembelihan yang tidak ada bandingannya dalam sejarah umat manusia itu, malaikat Jibril menyaksikan ketaatan keduanya setelah kembali dari surga dengan membawa seekor kibas. Kagumlah ia seraya terlontar darinya suatu ungkapan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Ibrahim menyebutnya, La ilaha illallah wallahu akbar, yang kemudian disambung oleh Nabi Ismail, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, inilah sejarah pertamanya korban di hari raya kurban yang kita peringati pada pagi hari ini. Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Korban yang diperintahkan tidak usah anak kita, cukup binatang ternak, baik kambing, sapi, kerbau maupun yang lain sebagainya. Sebab Allah tahu kita tidak akan mampu menjalaninya. Jangankan memotong anak kita, memotong sebagian harta untuk menyembelih kurban, kita masih terlalu banyak berpikir. Memotong 2,5% harta untuk kita zakatkan, kita masih belum menunaikannya. Memotong sedikit waktu kita untuk sholat 5 waktu, kita masih keberatan. Menunda sebentar waktu makan kita untuk berpuasa, kita tidak mampu melaksanakannya, dan lain sebagainya. Begitu banyak dosa dan pelanggaran yang kita kerjakan yang membuat kita jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, hikmah yang bisa kita ambil dari pelaksanaan salat Idul Adha adalah hakikat manusia adalah sama. Yang membedakan hanyalah takwanya. Dan bagi yang menunaikan ibadah haji pada wukuf di Arafah memberikan gambaran bahwa kelak manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar untuk dimintai pertanggungjawaban. Di samping itu, kesan atau iktibar yang dapat diambil dari peristiwa tersebut adalah yang pertama, hendaknya kita sebagai orang tua mempunyai upaya yang kuat untuk membentuk anak yang soleh, menciptakan pribadi yang agamis, anak yang berbakti kepada orang tua, lebih-lebih berbakti kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, perintah atau ketentuan yang telah digariskan oleh Allah harus dilaksanakan, harus disambut dengan tekad sami'na wa ta'na, karena sesungguhnya ketentuan Allah pastilah manfaatnya kembali kepada kita. Yang ketiga adalah kegigihan setan terus-menerus mengganggu manusia agar membangkang dari ketentuan Allah. Setan senantiasa terus berusaha menyeret manusia kepada kehancuran dan kegelapan. Maka janganlah mengikuti bujuk rayu setan, karena sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata. Keempat, jenis sembelihan berupa bahimah atau binatang ternak. Artinya dengan matinya hewan ternak kita buang kecongkaan, dan kesombongan kita, hawa nafsu hayawaniyah, itu harus dikendalikan. Jangan dibiarkan tumbuh subur dalam hati kita. Mudah-mudahan perayaan Idul Adha kali ini mampu menggugah kita untuk terus bersemangat dan rela berkorban demi kepentingan agama, bangsa, negara. Amin, amin, ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin
وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد ويا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعلى كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا هذا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك بكلمتك التامة كلها من الريح الأحمر ومن الداء الأكبر ومن الفيروس ومن القرناء في النفس والدم واللحم والعظم والجلود والعروق. سبحانك إذا قضيت أمرا أن يقول له كن فيكون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صلى الله ربنا على نور المبين أبدا مصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.